Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, jumpa lagi kita dalam mata kuliah teori komunikasi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang speech art theory, ya. Speech art theory yaitu seringkali disebut sebagai ujaran atau tuturan gitu ya, ujaran seperti itu. Nah, teori ini berada dalam paradigma interpretif atau konstruktivistik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang semiotika ya, yang juga berada dalam paradigma interpretif. Nah, sekali lagi kali ini kita belajar tentang paradigma interpretif yaitu speech art theory. Saya mulai dari author. Author itu siapa sih yang kemudian menemukan teori ini gitu ya? Adalah Austin atau John L. Austin. Dia adalah, ya sekali lagi saya selalu nggak bosan-bosan bicara pada Anda. Komunikasi itu kan, belajar tentang komunikasi itu adalah interdisipliner. Artinya banyak teori-teori yang sebenarnya bukan bidang kita, tetapi masuk, misalnya Anda sudah saya jelaskan psikologi, ya kan, sosiologi. Nah, kemudian sekarang kita adalah belajar tentang bahasa. Bahasa itu sangat dekat sekali dengan ilmu komunikasi. Oleh karena itu, seperti semiotika kemarin juga sangat dekat sekali dengan bahasa. Sekarang speech art theory juga bahasa. Besok kita belajar tentang naratif, itu juga bahasa. Nah, ini dikenalkan oleh speech art theory itu adalah John Austin. Dia dari Oxford University ya, dari Oxford University. Dia seorang philosopher of language yang memang filosof bahasa atau ahli bahasa seperti itu ya. Nah, muridnya itu adalah John Searle. Kalau tadi dari Oxford University di Inggris, di British, kemudian kalau Shirley itu dia di Amerika ya. Dia juga seorang American philosopher language philosophy ya, seperti itu. Jadi muridnya biasanya begitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan speech art theory? Latar belakang teori ini mengapa masuk dalam paradigma interpretif ya? Latar belakang teori ini adalah hendak melawan pemikiran positivisme logis yang mengatakan bahwa sebuah ucapan atau statement atau speech acts gitu adalah bermakna sejauh mendeskripsikan keadaan faktual dan berhubungan positif dengan realitas. Itu menurut Austin bicara seperti itu. Jadi selama ini kan pemahaman tentang bahasa dari pemikiran filosofis logis itu bahwa sebuah ucapan itu bermakna, itu kan dianggap bermakna kalau dia mendeskripsikan keadaan faktual dan bisa diverifikasi dan berhubungan dengan realitas seperti itu. Misalnya gula itu manis gitu kan ya. Nah, itu harus bisa, itu menjadi bermakna sesuai dengan keadaan faktualnya dan sesuai dengan realitasnya, kan seperti itu. Nah, mengucapkan sebuah, bagi Austin gitu ya, mengucapkan sebuah kalimat bukan sekedar mendeskripsikan, tapi juga acts, melakukan tindakan ya. Ketika ucapan telah dilakukan, maka ada kewajiban moral pembicara untuk melakukan apa yang dikatakan. Misalnya pembicara itu bisa misalnya dalam sebuah perkawinan lah ya, enak-enak gitu. I married you, aku menikahi kamu. Itu kan bukan sekedar menginformasikan informasi bahwa aku menikah dengan kamu, tetapi di belakang makna itu, di belakang kata itu ada tindakan, ada act, yaitu bahwa kalau orang menikah itu ada kemudian apa, kewajiban moralnya apa, kemudian misalnya saling berbagi pekerjaan rumah tangga, kemudian ada di situ ada kewajiban bagaimana misalnya laki-laki seorang suami, bagaimana kewajiban dalam keluarga seperti itu. Ya, nah proses komunikasi. Nah, yang selanjutnya bicara tentang speech art theory itu bahwa dia menurut Austin, proses komunikasi keseharian itu dapat mempengaruhi pendengar atau mengubah realitas sosial. Jadi bukan sekedar menginformasikan atau mendeskripsikan, tetapi
itu ada sebuah ada instruksi, ada perintah, sehingga orang itu yang diajak bicara, pendengar itu kemudian melakukan sesuatu seperti apa yang dimaui oleh penutur atau sang pembicara, atau bahkan bisa mengubah sebuah realitas seperti itu. Jadi di dalam bahasa dan ucapan itu ada di situ ya, karena ada konteks maka ada relasi kuasa, ada moralitas, ada pengalaman subjektif. Jadi bukan semata-mata knowledge dan statement yang dapat diverifikasi secara faktual tadi. Misalnya tadi gula itu manis, oh ya, dirasain, oh ya betul manis, atau I married you, oh ya betul dia menikah. Tidak semata-mata itu, tetapi bahwa di dalam ucapan itu sekali lagi selain ada moralitas tadi, ada relasi kuasa, ada pengalaman subjektif gitu ya. Kemudian pengalaman subjektif itu mungkin antara orang yang punya identitas kelamin yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan itu juga punya pengalaman subjektif yang berbeda. Antara orang misalnya Jawa dengan saudara-saudara kita yang di pinggiran, atau saudara-saudara kita suku-suku di kelompok-kelompok minoritas, itu punya pengalaman subjektif yang berbeda. Itu harus menjadi hal yang penting. Jadi bukan sekedar knowledge dan statement yang dapat diverifikasi secara faktual. Itu saja menurut pemahaman ini. Jadi di dalam berkomunikasi, kalau menurut speech as theory itu kita mengetahui kata-kata tidaklah cukup. We have knowledge about the word itu tidaklah cukup, tapi kita harus dipahami apa maksud dari kata-kata yang disampaikan tadi. Mungkin saya misalnya ya, kita juga saat ini kita bisa melihat misalnya maksud kata, saya ingat misalnya pada tahun 98 ketika Pak Soeharto masih berkuasa, ketika beliau sampaikan ketika mahasiswa sedang demonstrasi, wah masa yang demonstrasi harus digebuk. Kan bukan sekedar ada informasi yang mendeskripsikan bahwa mahasiswa digebuk, tetapi maksud dari kata-kata yang disampaikan apa? Oh kalau yang layak digebuk itu kan binatang, anjing misalnya, ya enggak. Kalau manusia kan tidak boleh digebuk, tapi itu diucapkan untuk mengatakan mahasiswa itu harus digebuk. Nah, jadi apa maksud dari kata-kata yang disampaikan ini menjadi penting ketika dia tentang speech arts teori itu. Bahkan mungkin kalau Anda penelitian nanti misalnya meneliti tentang pidato mulai dari Presiden Soekarno, pidato mulai dari misalnya dan Presiden Soeharto, sekarang Pak Jokowi, Bu Mega, Gus Dur misalnya, seperti itu juga bisa bagian dari yang kita teliti dengan menggunakan teori tentang speech art theory ya. Nah, catatan yang lain tentang speech art theory bahwa memang teori ini muncul kan tahun 60-an. Waktu itu kan belum perkembangan media belum seheboh ini ya. Artinya misalnya kita bisa meneliti juga itu untuk media massa ya, misalnya ungkapan-ungkapan ujaran-ujaran speech yang ada di media massa, atau sekarang mungkin di media sosial. Seperti itu juga menjadi bagian yang bisa menjadi objek yang diteliti seperti itu ya. Oke, jadi speech arts theory ini sangat berkaitan dengan budaya ya, sangat terkaitan dengan budaya. Itulah kenapa masuk dalam paradigma interpretif, karena bahasa itu untuk mengekspresikan makna gitu ya, dan makna itu bisa kita pahami kalau kita memahami konteksnya gitu ya, seperti itu. Nah, semoga sudah memahami konsep dasarnya ini. Nah, oke, sekarang saya akan mulai dari pemikirannya John Austin ya. Nah, John Austin ini membedakan speech arts dalam dua kategori, yaitu konstatif dan performatif. Oke, yang pertama apa yang konstatif itu? Ucapan konstatif itu adalah digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan fakta objektif. Jadi rujukan kita adalah fakta yang bisa diverifikasi benar salahnya. Misalnya Anda mau mengatakan, Gunung Merapi itu sedemikian indahnya. Nah, kan harus bisa diverifikasi ya benar salahnya. Jakarta itu sangat macet. Nah, itu harus bisa diverifikasi. Itu adalah speech dalam makna konstatif ya. Ucapan-ucapan yang digunakan itu untuk mendeskripsikan fakta dan realitas. Oleh karena itu, ucapan harus mengandung informasi yang dapat diverifikasi kebenarannya,
secara empiris berdasarkan pengalaman. Nah, yang kedua, speech theory menurut John Austin ini adalah performatif. Jadi di sini menurut John Austin bahwa tidak hanya mendeskripsikan realitas, namun juga mengubah realitas sosial ketika kita mendeskripsikan. Ya, ketika kita mendeskripsikan itu sebenarnya kita sedang mengubah realitas sosial. Tadi ada yang disembunyikan, ada yang ditonjolkan, seperti itu. Jadi kita juga melakukan tindakan, ya, melakukan tindakan meminta kepada orang. Ketika mengucapkan sebuah kata, tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, namun kita itu terlibat di dalamnya, ya. Kita itu terlibat di dalamnya, makanya dikatakan subjektif tadi ada performa. Ketika kita sedang melakukan action, kita sebenarnya sedang melakukan performa, sedang memerintahkan, ya. Itu. Oke, jadi jelas ya, dua kategori tadi adalah konstantif dan performatif. Tapi sesungguhnya dalam keseharian ucapan konstantif dan performatif itu tidak dapat benar-benar dibedakan. Contoh, ketika saat menyampaikan ucapan konstantif karena faktual itu, namun kita juga dilihat siapa sih sesungguhnya yang berbicara. Yang berbicara itu memiliki otoritas atau tidak untuk menyampaikan informasi tersebut, gitu ya. Nah, karena di dalam performatif itu ada syarat yang harus dipenuhi agar ucapan itu dalam kategori performatif. Jadi jika tidak terpenuhi maka akan terjadi apa dimaksud dengan infelicity atau kegagalan. Nah, kategori itu untuk menjadi performatif tadi misalnya syarat-syaratnya yaitu diucapkan oleh orang yang tepat atau punya otoritas. Misalnya ketika di dalam pertandingan sepak bola, penonton nggak bisa mengatakan, "Hei, ini golnya tidak sah." Siapa yang punya otoritas adalah wasit. Kalau dia mengatakan wasit, berarti itu imperatif, ya. Orang harus kemudian melakukan tindakan itu, ya. Kemudian juga dalam lingkungan yang pas dan tentu dengan prosedur tertentu, ya. Itu terkait dengan apa yang disampaikan terkait dengan performatif tadi. Jadi di sini menurut Austin, kalau berdasarkan speech theory itu menempatkan seluruh praktik bahasa itu dalam wilayah tindakan yang berpotensi untuk mengubah realitas. Nah, merujuk hal tersebut maka Austin membagi tiga, yaitu locutionary act, kemudian illocutionary acts, dan yang terakhir adalah perlocutionary acts. Nah, itu adalah sebuah tahapan. Karena locutionary acts itu tindakan mengatakan sesuatu itu melalui kata dan referensi yang jelas sehingga memiliki makna tertentu. Tetapi kalau kemudian illocutionary acts itu bahwa ucapannya tidak sekedar bermakna tadi, namun memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Nah, pada level berikutnya adalah perlocutionary acts, itu bahwa pendengar itu sudah benar-benar dipengaruhi atau mau melakukan apa yang dimaksud oleh penutur. Ada efek psikologis bagi yang mendengarkan, gitu ya. Jadi jenis ucapan itu ada tiga hal itu tadi. Nah, kemudian pada tahapan itu tadi illocutionary acts, yaitu ucapannya tidak sekedar bermakna tapi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi itu, Austin juga membagi menjadi 4, ya. Verdictives, yaitu jenis tuturan yang memiliki efek sebagai sebuah keputusan, seperti itu. Kemudian exercitivis, ya, jenis ucapan memiliki efek karena yang mengucapkan itu punya otoritas. Kemudian yang ketiga adalah komisif, yaitu seseorang yang terikat dengan apa yang diucapkan maka kemudian dia wajib menjalankannya. Seperti saya katakan I married you, itu maka kemudian dia punya otoritas untuk kemudian menjalankannya. Nah, behavitivitis, ya, behavitivitis itu adalah tuturan yang dihasilkan penutur berkaitan dengan sikap dan tingkah laku seseorang sebagai penutur. Makanya kemudian tingkah laku sosial penutur itu juga akan sangat berkonteks karena sangat subjektif, tergantung pada orangnya masing-masing. Latar belakang seseorang itu juga mempengaruhi. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan itu digunakan ketika menjelaskan secara terperinci sudut pandang. Nah, di sini ketika kita memberikan ujaran itu kita misalnya mengklarifikasi sesuatu dengan referensi. Ini contoh kalau mahasiswa, saya bisa mengklarifikasi sesuatu dengan referensi.
kamu tidak boleh ikut ujian kalau tidak memenuhi 75% ini. Ini sesuai loh dengan aturan universitas. Itu adalah expositives ya, karena saya merujuk pada referensi dan kita membuat argumentasi tertentu. Nah, konsep berikutnya disampaikan oleh speech art-nya adalah Searle. Nah, Searle itu sebenarnya juga hampir sama. Dia mengatakan bahwa speech art itu harus berkonteks seperti itu ya. Nah, kalau menurut Searle itu juga bahwa ketika bicara tentang pengucapan itu ada di sini juga termasuk intonasinya, kemudian juga ada konsekuensinya seperti itu. Nah, bagi Searle dia juga bicara ada 5 tipe elocutionary act atau tindakan berkehendak. Kalau Searle itu bicara tentang asertif, kemudian direktif, kemudian komisif, ekspresif, dan declaration. Tapi intinya yang disampaikan oleh Searle itu sama, bahwa ketika bicara atau ketika bertutur itu adalah ada konteks. Nah, demikian rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai gitu ya. Kita sudah belajar tentang teori speech art theory gitu yang disampaikan oleh John Austin dan Searle. Semoga memberikan pemahaman Anda lebih jelas gitu ya kalau mempelajari tentang speech art theory. Silahkan Anda memperdalam melalui buku-buku referensi yang saya berikan, dan juga kita bisa mendiskusikan kembali jika ada hal yang belum jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.